Ya, halo pemirsa Cipta TV. Selamat datang kembali di acara Napaktilas bersama saya Sandi. Dan di episode kali ini saya akan mengunjungi satu tempat yang sangat bersejarah dan juga sangat dikenal di Purwakarta. Tempat ini terletak di tengah-tengah pusat kota Purwakarta. Nah, kalau Anda tentunya sering berziarah ke tempat ini, sudah tentu tahu dengan tempat yang akan saya kunjungi. Tempat ini adalah Masjid Agung Purwakarta, atau juga dikenal dengan Masjid Syekh Baing Yusuf. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengunjungi tempat ini sebenarnya pemirsa ya. Nah, seperti apa kira-kira liputannya mengenai masjid yang sudah dibangun sejak tahun 1826 ini? Yuk simak liputannya di Napaktilas. Kesalihan seseorang konon membuatnya memiliki karomah atau pertolongan Tuhan saat menghadapi kesulitan. Hal itu diceritakan juga terjadi pada Syekh Yusuf atau yang dikenal dengan sebutan Baing Yusuf di Kabupaten Purwakarta. Penyebar agama Islam asal Bogor itu mulai menetap di Sindangkasih pada 1826. Ia mendirikan masjid yang menginspirasi pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dari Wanayasa 2 Mei 1830 hingga akhirnya menjadi daerah otonomi baru bernama Purwakarta 20 Juli 1831. Menurut keturunan Baing Yusuf yang kelima RH Sanusi Anwar Safwan SAG 70, kedatangannya adalah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dua perkampungan yang menjadi sasarannya ialah Sindangkasih dan Kutawaringin sekitar Pasar Bo sekarang. Dua kampung itu diisi oleh para bedega atau pengikut Prabu Siliwangi ketika terjadi perpindahan dari Galuh Pakuan ke Pakuan Pajajaran. Kata Sanusi, saat itu kedua wilayah diketahui belum diislamkan seluruhnya. Selain menjadi pendakwah, Syekh kelahiran 1709 itu juga sempat terlibat pertempuran di Kabupaten Karawang sebelumnya. Sanusi tidak mengetahui detail pertempuran yang dimaksud. Yang jelas, pertempuran itu melibatkan pasukan Belanda dan Tiongkok. Dalam pertempuran itu, karomah terjadi pada Baing Yusuf. Ia tidak berperang menggunakan alat atau senjata. Ia hanya membawa sapu merang terbuat dari tanaman padi kering. Saat merangnya ditaburkan, pasukan musuh seolah melihatnya berubah jadi pasukan, ujar Sanusi. Ada yang tahu bagaimana keajaiban itu terjadi. Namun cerita karomah Baing Yusuf itu disampaikan turun-temurun di antara keluarga keturunannya hingga sekarang dan dipercaya oleh mereka sebagai bukti pertolongan Allah kepada orang soleh sepertinya. Kemampuannya dinilai istimewa karena pada usia 11 tahun sudah hafal Al-Quran. Lalu, saat 13 tahun, Baing Yusuf pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu agama selama 11 tahun kepada para ahli di tempat asalnya agama Islam. Sepulangnya ke Indonesia pada usia 24 tahun. Baing Yusuf mulai menyiarkan Islam dari Bogor, Tangerang, hingga Karawang. Ia juga sempat menyusun buku fikih dan tasawuf berbahasa Sunda selama perjalanan dari Bogor ke Bekasi sebelum tiba di Purwakarta. Tapi bukunya hilang, ada yang mengambil. Setelah lama hilang, ada orang yang datang ke saya memberikan salinan buku itu dalam bentuk fotokopian. Kata Sanusi menyelesaikan. Salinan buku tersebut masih disimpan pihak keluarga hingga sekarang. Hingga saat ini, makam Baing Yusuf di belakang Masjid Agung yang didirikannya dahulu masih sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Kesalehan dan jasanya dalam menyebarkan agama Islam selalu dikenang. Ya, baik pemirsa Cipta TV, di Napaktilas episode kali ini saya sudah berada di salah satu cagar budaya Purwakarta. Ini merupakan salah satu ikon kota Purwakarta di mana saya berada di Komplek Pemakaman Syekh Baing Yusuf ya.
Dan ini bisa Anda lihat ada tulisannya Syekh Raden Haji Muhammad Yusuf, atau yang seperti saya sebut tadi, orang di sini di Purwakarta dan sekitarnya lebih mengenal dengan Baing Yusuf ya Pak ya. Nah oke, saya nggak sendirian kali ini karena ditemenin oleh narasumber. Beliau ini merupakan bisa disebut juru kunci, atau istilah barunya apa Pak? Juru pelihara. Juru pelihara, iya. Sekarang saya bersama dengan Bapak Iing dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang pemakaman ini ya Pak ya, komplek di sini seperti apa sejarahnya dan seperti apa juga keseharian Bapak di sini sebagai juper tadi apa ya? Juru apa tadi? Pelihara Juru ya. pelihara. Ini saya baru mendengar istilahnya. Nah, Bapak udah berapa lama di sini Pak? Kalau saya di sini, kalau dari masih kecil dia sejak lahir saya di sini, di Purwakarta, di kaum sini. Kalau mengurus makam ini dari tahun 80-an. Dari tahun 80. Iya. Saya mulai aktifnya dari tahun 2000-an ya Pak ya tadi barusan ya. Enggak, 2008 berapa? Terus 1980-an. Oh, 80-an. Udah mulai aktif ya. Oh, udah mulai aktif. Cuman nggak setiap hari di sini. Tapi mulai aktifnya tadi Bapak bilang dari 2005 ya Pak ya? Dari mulai 2000 saya baru tetap di sini. Oke. 2005 itu waktu ini dibangun sama Pak Dedi. Sama Pak Saya Dedi. aktif terus di situ sampai sekarang. Oh, berarti ini udah berapa kali renovasi Pak? Kalau ini mungkin udah 2 kali. Udah 2 kali. Dulu pertama dibangun ini, nah batasnya ini. Iya, dulu. batas ini. Ini tahun 1930 oleh keluarga Kaum. Ya. Terus 2005 ini, kemarin ini sama Pak Dedi Mulyadi waktu menjadi wakil bupati beliau. Iya. Dibesarkan itu. Iya. Mungkin boleh diceritakan Pak mengenai Syekh Baing Yusuf ini seperti apa sejarahnya beliau sampai akhirnya dikebumikan di sini di Purwakarta. Boleh dijelaskan Pak? Saya dikebumikan di sini karena beliau itu yang pertama membangun masjid. Yang pertama Membangun masjid Agung ini dulu pada tahun 1826. 26. Ya, beliaulah yang membangun masjid. Dan tanahnya juga wakaf dari beliau. Iya. Kalau beliau ini keturunan Bupati Undalam. Beliau dilahirkan di Bogor pada tahun 1309. Iya. Bin Raden Jayanegara. Jayanegara itu dalam Bogor. Iya betul. Ya, gitu. Nah, beliau waktu kecil usia 7 tahun, 12 tahun, 13 sudah hafid Quran dan sudah hafal bahasa Arab. Usia 12 tahun Pak? Iya, sudah hafal bahasa Arab. Wow. Tahun itu. Nah, beliau dikemakahkan pada usia 13 tahun. Beliau ini di sana 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun baru beliau pulang ke Indo. Nah, dulu ke Jawa ya. Ke Jawa. Iya. Itu ke Jawa katanya. Beliau usia 24 tahun. Beliau di Bogor, dan di Bogor itu mengembangkan ceramah-ceramah Islam lah. Iya. Ya. Sampai ke Kerawang ini. Ini belum Purwakarta. Dulu masih Kerawang Pak? Masih Kerawang. Nah, beliau diangkat menjadi HUP pertama Kabupaten Kerawang pada tahun 1830-an kalau nggak salah. Sekitar 1830 ya Pak ya? Betul. Dan beliau ini membangun masjid pada tahun 1826. 1826. Ya. Berarti sampai sekarang udah lebih dari 200 tahun ya Pak ya? Iya. 2 abad ya Pak ya? Iya. Wow. Enggak, 1 abad itu udah dibongkar lagi. Oh, satu abad sempat dibongkar? Pembangunan pertama Masjid Agung oleh Syekh Yusuf, 1 abad udah dibongkar. Dibangun lagi permanen gini. Dulu panggung pakai kayu. Oh, dulu kayak semacam padepokan ya Pak ya? Dulu pakai panggung oleh Ibrahim Singadilaga, Bupati Kerawang itu. Bupati Dan Kerawang. makamnya ada di situ. Iya. Kalau jalannya ada di Koncara. Di Koncara ya Pak ya? Itu dibangun oleh Ibrahim Singadilaga itu pada tahun 1926. Oh, berarti 100 tahun kemudian ya Pak ya? Ya, Baru dibangun kembali? Dibangun kembali, ya.